Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi seluruh mahasiswa Universitas Wiraswasta Indonesia semester 2. Bertemu lagi dengan saya di Bela Negara. Ya, baik, pertama-tama saya mohon maaf atas ketidakhadiran saya di 2 pekan kemarin, di 2 pertemuan kemarin karena kebetulan sedang padat sekali jadwal di Juni ini. Jadi sebagai gantinya 2 pertemuan kemarin akan saya sampaikan melalui YouTube, melalui video ini, dan nanti ada tugas perihal materi yang sama dan dapat dijawab atau diisi dari e-book yang sudah saya berikan. Ya, baik, kita langsung aja bahwa pertemuan via YouTube ini yang pertama-tama adalah jangan lupa hadir melalui kolom komentar ya. Nanti di kolom komentar tulis nama dan NIM kalian itu masuk ke daftar hadir saya ya. Tolong walaupun kita tidak bisa secara langsung, tapi disimak apa yang saya sampaikan. Saya coba sampaikan di pertemuan melalui YouTube ini. Ya, yang pertama jangan lupa untuk absen di bawah gitu untuk bukti kehadiran kalian di YouTube saya. Yang kedua nanti ada tugas perihal judul yang sama dan diharapkan untuk mengisi tugas individual itu. Ya, langsung aja kita masuk ke materi, yaitu negara bangsa, nasionalisme dan identitas nasional. Di mana di silabus itu adalah kita masuk ke yang sudah saya share sebelumnya, kita masuk ke pertemuan ke-10 perihal topik identitas nasional. Bisa dilihat silabusnya bahwa mahasiswa memahami pentingnya memiliki dan mengembangkan identitas nasional sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Masuk ke sini ya. Selanjutnya yang kita diskusikan adalah yang pertama adalah negara bangsa. Bagaimana pengertian dari negara bangsa itu sendiri, pada hakikatnya seperti apa. Lalu kita akan masuk ke bangsa, nasionalisme, dan di akhirnya adalah perihal identitas nasional. Di mana, sebentar, negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang sama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengetahui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut. Atau bisa diartikan sebagai satu perserikatan yang melaksanakan satu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat dengan kekuasaan untuk memaksa bagi ketertiban sosial. Nah, seperti itu ya. Bahkan menurut Budianto 2005, itu sehingga negara merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh kelompok manusia yang memiliki cita-cita bersatu, hidup dalam daerah tertentu, dan mempunyai sistem pemerintahan yang sama. Selain itu, negara adalah organisasi yang di dalamnya ada rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintahan yang berdaulat ke dalam maupun keluar, menurut Budianto. Lalu selanjutnya, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI edisi kedua, bahwa bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarah, serta berpemerintahan sendiri. Atau bisa diartikan sebagai kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan wilayah tertentu di muka bumi. Jadi, bangsa Indonesia adalah sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses di dalam satu wilayah Nusantara atau Indonesia. Oke, sebentar ya. Nah, sebelum ke unsur-unsur negara, saya akan sedikit mengulas perihal pengertian negara dari beberapa para ahli. Menurut Woodrow Wilson, negara adalah rakyat yang terorganisasi oleh hukum dalam wilayah tertentu.
Menurut Roger Hassel, tahu negara adalah sebagai alat agensi atau wewenang authority yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Menurut Logeman, negara adalah organisasi kemasyarakatan yang dengan berkekuasaannya bertujuan mengatur dan menyelenggarakan tata masyarakat. Ya, menurut Prof. R. Joko Sotono, negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Menurut Prof. Mr. Sonarko, negara ialah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai sebuah kedaulatan yang satu. Nah, yang terakhir, menurut Aristoteles, negara adalah perpaduan beberapa keluarga mencakupi beberapa desa, hingga pada akhirnya dapat berdiri sendiri sepenuhnya, dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama. Jadi beberapa pengertian negara oleh beberapa para ahli yang tadi sudah saya sebutkan, tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian negara adalah suatu kumpulan beberapa orang yang terorganisasi dengan sistem kedaulatan yang bertempat tinggal di wilayah tertentu, serta mempunyai tujuan tertentu. Lanjut ya. Untuk selanjutnya, kita akan membahas perihal unsur-unsur negara. Berdasarkan hukum ketatanegaraan, negara yang berdiri harus memenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur, yaitu unsur secara konstitutif dan unsur secara deklaratif. Unsur konstitutif adalah unsur atau syarat mutlak yang harus ada untuk berdirinya sebuah negara yang terdiri dari 3, yaitu wilayah. Yang pertama adalah wilayah dengan batas-batas tertentu. Yang dimaksud dengan wilayah dengan batas-batas tertentu adalah daerah yang menjadi kekuasaan negara serta menjadi tempat tinggal bagi rakyat negara. Wilayah negara yang mencakup wilayah darat, laut maupun udara. Pasti ada wilayah dan batas-batas tertentu dari suatu negara. Lalu selanjutnya ada yang kedua adalah rakyat yang mendiami wilayah tersebut. Ya, nggak berhenti di punya wilayah ada dengan batas-batas tertentu, pasti harus ada isinya seperti itu, atau ada humannya, ada orangnya, yaitu rakyat mendiami wilayah tertentu, wilayah tersebut, yaitu orang-orang yang bertempat tinggal di wilayah itu tunduk pada kekuasaan negara dan mendukung negara yang bersangkutan. Ya, ini masih dalam unsur secara konstitutif. Nah, untuk yang ketiga, pemerintah yang berdaulat. Di mana pemerintah yang berdaulat yaitu penyelenggaraan negara yang memiliki kekuasaan menyelenggarakan pemerintah di negara tersebut. Pemerintah tersebut memiliki kedaulatan keluar maupun ke dalam. Nah, itu ya 3 unsur secara konstitutif berdirinya negara. Lalu secara deklaratif sendiri bersifat menerangkan berdirinya sebuah negara yang termasuk unsur deklaratif yaitu adanya pengakuan dari negara lain. Dan hal ini sangat penting karena pengakuan dari negara lain sebagai dasar bagi negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain secara regional maupun internasional. Seperti itu. Ya. Nah, sedikit saya tambahkan. Lalu menurut Konvensi Monte yang diselenggarakan oleh negara-negara Amerika di kota Monte, bahwa suatu negara harus memiliki 4 unsur, yaitu pertama penduduk yang tetap, sama ya di sini dengan yang deklaratif tadi, adanya rakyat, lalu wilayah tertentu sama adanya wilayah dengan batas-batas tertentu, adanya pemerintahan, dan yang keempat kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain. Nah, apa yang dikatakan Monte ini mencakup dari unsur konstitutif dan deklaratif. Nah, lalu menurut hukum internasional, artinya suatu negara yang akan mengadakan hubungan dengan negara lain yang dianggap sebagai subjek hukum internasional. Bahwa adanya pengakuan dari negara lain untuk membangun atau mengadakan hubungan secara regional maupun internasional itu menjadi apa? Menjadi salah satu unsur penting syarat berdirinya negara. Jadi adanya diakui dan adanya kerjasama antara negara lain dengan negara lain seperti itu. Lalu kita masuk ke unsur-unsur berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tadi kita secara umum membahas syarat berdirinya negara itu apa sih? Nah, kita akan masuk langsung ke unsur-unsur apa berdirinya NKRI itu di atas unsur-unsur apa. Yang pertama, wilayah dengan batas-batas tertentu. Ya,
jelas sekali wilayah kita meliputi darat, laut, dan udara. Dari Sabang sampai Merauke, wilayah udara meliputi dirgantara di atas darat dan laut seperti yang diatur dalam Perjanjian Paris tahun 1919 atau 1919. Wilayah lautan berbatasan dengan negara tetangga diatur dalam perjanjian bilateral antara negara Indonesia dengan negara yang berdekatan. Wilayah laut yang berbatasan dengan laut bebas diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 yang disahkan dalam Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 di Jamaika. Wilayah teritorial perairan Indonesia diukur sejauh 12 mil dari pulau-pulau terluar dan 200 mil sebagai zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Wilayah darat, laut, maupun udara dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh yang disebut dengan wawasan Nusantara. Seperti itu. Lalu yang kedua, masuk ke dalam unsur kedua berdirinya NKRI, yaitu adanya rakyat atau penduduk yang mendiami wilayah negara Republik Indonesia. Kita ya semuanya, bahwa hal ini tertuang jelas dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang ketiga, unsur yang ketiga adalah pemerintah yang berdaulat, adanya pemerintahan yang berdaulat. Di mana negara Indonesia ini memiliki pemerintahan yang berdaulat secara hukum dalam pasal 1 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa yang pertama, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik jelas. Yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah republik, artinya negara dikepalai oleh seorang presiden dan wakil presiden yang memiliki masa jabatan tertentu 5 tahun ya, kita jelas sudah tahu, yang sesuai dengan pasal 6A ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berbunyi presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Demokratis ya. Nah, yang terakhir adalah adanya unsur pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain merupakan dasar untuk membina hubungan dengan negara lain internasional. Sudah banyak yang mengakui kita Indonesia jauh sewaktu 1945 kita mendeklarasikan bahwa kita sudah merdeka, diperkuat oleh pengakuan diakui oleh negara-negara lain seperti itu. Nah, masuk kita ke pengertian negara. Nanti ada pertanyaan, di pertanyaan saya adalah bagaimana ada 4 pendekatan terjadinya negara, ya secara primer, sekunder, teoritis, dan faktual. Silakan nanti disimak di Google Form yang link yang saya berikan, boleh dijawab sesuai dengan sumber materi e-book yang sudah saya berikan, seperti itu. Ini mohon maaf ya, agak ada noise karena sedang ada yang kerja gitu di samping tempat saya. Langsung ya, kita masuk ke sebelum ke pengertian bangsa, nanti juga ada fungsi negara itu apa sih menurut beberapa ahli, sudah dijelaskan juga menurut Budiarjo, bagaimana melaksanakan hukum dan lain-lain, nanti bisa masuk ke pertanyaan yang akan saya berikan. Masuk ke materi kedua, yaitu pengertian bangsa. Menurut Budianto, bangsa adalah suatu komunitas etnik yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: memiliki nama, memiliki wilayah tertentu, memiliki mitos leluhur bersama, kenangan bersama atau sejarah lah ya, satu atau beberapa budaya yang sama dan solidaritas tertentu. Nah, dari uraian beberapa ahli dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa bangsa adalah komunitas manusia yang menyatu dengan satu wilayah dan mempunyai keterikatan dengan wilayah tersebut dengan batas teritorial tertentu dan terletak dalam geografis tertentu. Dengan kata lain, bangsa adalah sekumpulan manusia yang mendiami wilayah tertentu yang memiliki rasa kesatuan dan mempunyai keterikatan bersama secara berdaulat. Seperti itu. Nah, lalu kita akan mengangkat 5 topik perihal bangsa, yaitu pertama adalah terbentuknya bangsa. Ya,
menurut Friedrich Hertz dalam buku Nationality in History and Politics disebutkan bahwa terdapat 4 unsur yang berpengaruh dalam terbentuknya suatu negara. Yang pertama adalah keinginan untuk mencapai kesatuan nasional yang terdiri atas kesatuan sosial, ekonomi, politik, agama, kebudayaan, komunitas, dan solidaritas. Lalu yang kedua, keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan nasional sepenuhnya, yaitu bebas dari dominasi dan campur tangan bangsa asing terhadap urusan dalam negeri. Yang ketiga, adanya keinginan akan kemandirian, keunggulan, individualitas, keaslian, atau kekhasan. Lalu yang keempat, keinginan untuk menonjol di antara bangsa-bangsa lain dalam mengejar kehormatan, pengaruh, dan prestis pencapaiannya. Bahwa kita ada pride tersendiri jika bangsa kita itu masyhur atau punya keunggulan tersendiri dari bangsa-bangsa yang lain. Seperti itu. Lalu topik yang kedua adalah asal mula terjadinya bangsa berdasarkan fakta sejarah, ya. Nanti bisa saya tanya, itu menjadi salah satu pertanyaan di tugas juga, bagaimana terjadinya suatu negara membutuhkan bangsa dan sebaliknya terbentuk bangsa membutuhkan negara, yaitu adanya pendudukan atau okupasi, lalu peleburan, fusi, penyerahan, kesi, penaikan asesi, nah itu ya, dan pengumuman. Ya, itu nanti akan saya tanyakan. Lalu topik ketiga yaitu teori terbentuknya negara bangsa. Ada teori hukum alam, ini diambil dari filsuf-filsuf Yunani yaitu Plato dan Aristoteles, di mana kondisi alam, berkembangnya manusia, tumbuhnya negara, yaitu menurut teori hukum alam. Lalu ada teori ketuhanan, segala sesuatu adalah ciptaan Tuhan, jelas, pasti, termasuk adanya negara ini atas izin Tuhan, seperti itulah. Lalu yang ketiga, teori perjanjian. Ini menurut Thomas Hobbes, bahwa manusia menghadapi kondisi alam dan timbullah kekerasan. Manusia akan musnah bila ia tidak mengubah cara-caranya. Manusia bersatu membentuk negara untuk mengatasi tantangan dan menggunakan persatuan dalam gerak tunggal untuk kebutuhan bersama. Nah, di dalam prakteknya, terbentuknya negara dapat pula disebabkan karena penaklukan, peleburan, pemisahan diri, nanti ada pendudukan atau negara wilayah yang belum ada pemerintahnya. Seperti itu ya. Lalu topik yang keempat dari pengertian bangsa ini adanya unsur negara bangsa. Nanti ada unsur secara bangsa, unsur negara bangsa secara konstitutif, secara deklaratif. Nah, itu bisa dijawab ya, menjadi pertanyaan saya juga nanti. Lalu subtopik yang kelima adalah bentuk negara. Bahwa bentuk negara ini itu mencakup ada 4. Yang pertama negara kesatuan, yang kedua negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, yang ketiga negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, yang keempat negara serikat. Di dalam negara ada negara lain yaitu negara bagian. Ya, kemarin kita udah bahas otonomi daerah, bahwa Indonesia memakai prinsip otonomi daerah. Ya, jadi mana dari keempat ini yang diambil bentuk negara Republik Indonesia ini yang diambil dan disepakati oleh pemerintah kita. Seperti itu ya. Nah, lanjut ke topik ketiga yaitu nasionalisme. Ya, bahwa nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara. Dalam bahasa Inggrisnya adalah nation, dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Para nasionalis menganggap negara adalah berdasarkan beberapa kebenaran politik atau political legitimacy. Bersumber dari teori romantisme yaitu identitas budaya, debat liberalisme yang menganggap kebenaran politik adalah sumber dari kehendak rakyat. Atau gabungan kedua teori itu, para ilmuwan politik biasanya menumpukan penyelidikan mereka kepada nasionalisme yang ekstrim seperti nasional sosialisme, pengasingan, dan sebagainya. Ya. Kita lanjut ke topik selanjutnya yaitu nasionalisme di Indonesia berakar secara alami pada budaya lokal, tidak memiliki landasan historis yang cukup kuat. Dari sini kita bisa mengambil satu kesimpulan yang tentunya masih dapat diperdebatkan, bahwa Indonesia baik sebagai konsep bangsa maupun ideologi nasionalisme yang menopangnya adalah produk kolonialisme yang sepenuhnya diilhami oleh semangat modernitas di mana budaya barat menjadi sumber inspirasi utama.
Makna nasionalisme, istilah nasionalisme digunakan dalam rentang arti yang kita gunakan sekarang, diantaranya adalah penggunaan-penggunaan itu yang paling penting adalah 5. Yang pertama, suatu proses pembentukan atau pertumbuhan bangsa-bangsa. Yang kedua, suatu sentimen atau kesadaran memiliki bangsa bersangkutan. Yang ketiga, suatu bahasa dan simbolisme bangsa. Yang keempat, suatu gerakan sosial dan politik demi bangsa bersangkutan, dan yang terakhir adalah suatu doktrin atau ideologi bangsa baik yang umum maupun yang khusus. Seperti itu ya. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke topik utama dari pembahasan kita, yaitu perihal identitas nasional. Apa sih identitas nasional itu sendiri? Bahwa di bahasa Inggrisnya adalah identity, yang berarti apa? Secara harfiah, ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang yang membedakan dengan yang lain. Seperti itu. Nah, identitas nasional adalah pandangan hidup bangsa, kepribadian bangsa, filsafat Pancasila, dan juga sebagai ideologi negara sehingga mempunyai kedudukan paling tinggi dalam tatanan kehidupan. Berbangsa dan bernegara termasuk di sini adalah tatanan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam arti lain juga sebagai dasar negara yang merupakan norma peraturan yang harus dijunjung tinggi oleh semua warga negara tanpa kecuali, yaitu rule of law. Ya, adanya peraturan tatanan peraturan kita jelas adalah prinsip kita, landasan negara ini bergerak atau bersistem di atas landasan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, di mana yang mengatur mengenai hak dan kewajiban warga negara, demokrasi serta hak asasi manusia yang berkembang semakin dinamis. Lanjutnya, lalu identitas nasional Indonesia adalah identitas bangsa Indonesia secara konstitusi telah dirumuskan dan disepakati oleh bangsa Indonesia. Identitas nasional tersebut antara lain bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, bendera negara yaitu Sang Merah Putih. Yang ketiga, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Yang keempat, lambang negara yaitu Pancasila. Yang kelima, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam, dasar falsafat negara yaitu Pancasila. Secara konstitusi atau hukum negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Yang kesembilan, konsepsi wawasan Nusantara. Yang ke-10 adalah kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Ya, nah itulah adalah identitas nasional bangsa kita, bangsa Indonesia. Lalu ada unsur-unsur identitas nasional secara ada 4, yaitu secara suku bangsa, yaitu adalah golongan sosial yang khususnya bersifat ada sejak lahir, yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa atau kelompok etnis dengan tidak kurang dari 300 dialek bangsa. Lalu yang kedua adalah agama bangsa. Adalah dikenal sebagai bangsa yang agamis. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di Nusantara adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah ini banyak ya agama bangsa kita tuh banyak seperti itu, yang dimayoritasi memang oleh Islam itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah kebudayaan, di mana kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan dan pedoman untuk bertindak dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Lalu yang terakhir adalah bahasa, di mana bahasa merupakan unsur pendukung identitas nasional yang lain. Bahasa dipahami sebagai sistem perlambangnya secara arbiter dibentuk atas unsur-unsur ucapan manusia yang digunakan sebagai sarana berinteraksi antara manusia. Walaupun sudah disepakati bahasa Indonesia ya menjadi identitas negara Republik Indonesia jelas tentunya. Tapi untuk internasional disepakati adalah bahasa Inggris menjadi bahasa internasional yang dipakai untuk mempermudah berkomunikasi antara bangsa-bangsa yang lain seperti itu.
Dari unsur-unsur identitas nasional tersebut dapat dirumuskan pembagiannya menjadi 3 bagian sebagai berikut, yaitu perihal identitas secara fundamental, yaitu Pancasila merupakan falsafah bangsa, dasar negara, dan ideologi negara. Yang kedua, identitas instrumental, yaitu berisi Undang-Undang Dasar 1945 dan tata perundangannya, bahasa Indonesia, lambang negara, bendera negara, lagu bangsa Indonesia Raya. Itu secara identitas secara instrumental. Lalu ada yang terakhir adalah identitas secara alamiah yang meliputi negara, kepulauan, dan pluralisme dalam suku, bahasa, budaya, dan agama serta kepercayaan. Seperti itu ya. Nah, mungkin sekian dari materi yang bisa saya berikan di link YouTube ini. Yang pertama saya ingatkan kembali, jangan lupa absen di kolom komentar. Lalu nanti dikerjakan tugas sesuai dengan link Google Form yang saya berikan. Yang ketiga, boleh kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh di kolom komentar dan akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk hadir di YouTube ini. Yang kedua, semoga kita bisa bertemu di pertemuan secara intens lagi, secara langsung lagi, dan tetap terus semangat mahasiswa. Harap maklumnya ya, karena padatnya jadwal saya yang membuat sistematik pertemuan perkuliahan kita agak suka berubah gitu ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Salam semangat. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, semangat mahasiswa. Luar biasa.